Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agnes Kusmawati Laklang, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Nobel, Program Magister Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2021 MM23759 kelas 17D. Saya akan mempresentasikan makalah tentang perilaku organisasi sebagai salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Laode Amijaya Kamiludin, MADM, KP. Latar belakang: setiap organisasi yang dibentuk memiliki tujuan tertentu harus dicapai melalui kerjasama manusia yang ada di dalamnya. Efektif atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh perilaku manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Di sini manajemen memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kinerja seseorang. Melalui manajemen akan memungkinkan perilaku manusia yang bekerja sama dalam organisasi akan menjadi lebih terarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Perilaku manusia dan kerjasama organisasi menjadi pusat kajian dari suatu bidang ilmu yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini antara lain: 1. Untuk mengetahui pengertian perilaku organisasi, 2. Untuk mengetahui pentingnya mempelajari perilaku organisasi, dan 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini: 1. Makalah ini bermanfaat bagi penulis sebagai pengetahuan dan memberi pemahaman tentang perilaku organisasi. 2. Makalah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber referensi tentang perilaku organisasi. Adapun pengertian organisasi dapat juga diartikan sebagai sebuah bidang studi yang mengacu pada teori, metode, dan prinsip dari berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari tentang persepsi, nilai, kapasitas belajar, dan tindakan individu pada saat bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi untuk menganalisis dampak lingkungan eksternal pada organisasi dan sumber daya manusia dengan misi, tujuan, dan strateginya. Kajian perilaku organisasi berfokus pada 3 analisis, yaitu analisis tingkat individual, analisis tingkat kelompok, dan analisis tingkat organisasional. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalamnya. Dengan mengetahui perilaku organisasi, kita dapat memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi dan mempertahankan mereka di dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi antara lain: 1. Kepribadian dan pembelajaran, di mana kepribadian seseorang adalah himpunan karakteristik, kecenderungan, dan temperamen yang relatif stabil yang dibentuk secara nyata oleh faktor keturunan dan faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Kepribadian seseorang meskipun pada umumnya stabil dan konsisten dapat berubah tergantung pada situasi yang dihadapinya. Pembelajaran diartikan sebagai suatu pemahaman perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi di setiap saat. Sikap dan persepsi. Sikap adalah perasaan positif atau negatif dalam keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh spesifik pada respon seseorang terhadap orang, objek, dan situasi. Motivasi. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang dapat menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kelompok dan tim. Kelompok sebagai 2 atau lebih individu yang saling berinteraksi dan bergantung yang kemudian datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dapat diartikan juga sebagai kumpulan individu di mana perilaku dan atau kinerja setiap anggota dipengaruhi oleh perilaku dan atau kinerja anggota lainnya. Tim adalah 2 orang atau lebih yang terlibat dalam pekerjaan kolektif sebagai usaha bersama. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah apa yang para karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola keyakinan
nilai dan ekspektasi dalam sebuah sistem yang berbeda dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi tersebut mengandung inti yang penting dalam mengatur perilaku anggota organisasi tentang apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukannya. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang dapat digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Desain organisasi berkenaan dengan konstruksi dan perubahan suatu struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, desain organisasi menunjukkan kepada kerangka pola tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerja yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kesimpulan, perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan dalam suatu organisasi. Pentingnya memahami perilaku individu dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi. Saran, kondisi kenyamanan setiap individu dalam kerja harus mendapat perhatian dari manajemen organisasi. Hal tersebut akan berdampak positif bagi kinerja setiap individu dalam kelompok maupun tim sehingga budaya organisasi dapat terlaksana dengan baik dan dapat memajukan organisasi secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat memberikan nilai manfaat yang positif. Salam sehat dan sukses bagi kita semua. Terima kasih.